Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah join, sudah menyempatkan waktunya untuk sore ini. Untuk kita ada webinar training, dan hari ini kita ada webinar training dari Griffith University. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Franklin. Saya adalah Regional Marketing Manager untuk Yes Education untuk Indonesia. Dan hari ini kita ada Mbak Lia Limbong dari Griffith University. Jadi nanti Mbak Lia akan sharing tentang Griffith University, tentang program-program yang available apa aja, entry requirement-nya seperti apa, kemudian juga informasi tentang beasiswa, sama nanti mungkin sedikit informasi tentang situasi saat ini di tengah pandemi, proses teaching and learning-nya di Griffith itu seperti apa. Seperti biasa teman-teman nanti selama presentasi, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung drop question-nya di Q&A box ataupun di chat box. Dan nanti kita akan diskusi bareng-bareng untuk setiap question yang masuk. Itu nanti setelah sesi presentasi. Oke, sekali lagi terima kasih sudah join. Dan kita langsung mulai aja. Jadi untuk selanjutnya nanti Mbak Lia akan sharing tentang Griffith University. Mbak Lia, when you ready? Oke, thank you. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman dari Yes Education, buat Franklin and the team, Baristi nih di sini ya. Udah conducting the webinar session. Ini sih lebih kepada update juga ya, update the program, information about Griffith. Saya mungkin sepertinya tahun kemarin pernah ada sama update juga, agent update juga, dengan Yes juga. Saya harap juga ada beberapa info during this pandemic yang Griffith juga bisa kasih update untuk teman-teman semuanya, untuk ngebantu untuk share ke student dan parents, seperti itu. Jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, saya Lia Limbong, saya Griffith University Representative untuk Indonesia and the Philippines. Saya juga base-nya di Indonesia, tepatnya ada di Bandung. Jadi feel free teman-teman bisa melalui Yes Education untuk semua inquiry, kalau ada student inquiry dari student, program, nanti bisa langsung kontak teman-teman dari Yes. Kayak gitu. Ini juga saya lihat attendee-nya ada beberapa nama yang kayaknya saya kayak yang kenal gitu ya. Jadi salam sampai bertemu kembali di sesi dengan saya lagi. Gitu. I'm going to share my screen now. Oke. Sorry. Oke. Baik. Sebelum kita mulai mungkin lebih ke lokasi ya. Mungkin ada sini teman-teman yang sudah aware, ada yang sama sekali mungkin belum terlalu terinformasi mengenai Griffith University, tepatnya kampusnya, jumlah kampusnya, lokasinya dan lain-lain. Jadi kita ada di Queensland, teman-teman. Oke. Tepatnya ada di Brisbane dan di Gold Coast. Oke. Ini enak banget areanya, terutama untuk student yang kita kan dari Southeast Asia ya. Kita itu apalagi dari negara tropis. Ini area dengan subtropical, jadi weathernya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, 5 to 20 degrees Celsius. Jadi cocok banget, nggak akan mengalami weather adjustment yang signifikan. Kalau di Darwin kan mungkin banyak yang tahu ya bisa sampai 40 derajat Celcius ya, ekstrim. Atau kalau di bawah misalnya contoh di Melbourne itu in one day mereka ada bisa beberapa cuaca gitu kan, perubahan cuaca. Nah kalau di sini tuh lebih stabil dan juga nggak terlalu ekstrim perubahannya, seperti itu. Lalu juga kita ada 6 campuses. Yang pertama itu tepat di CBD, itu adalah Southbank Campus. Okay. Yang kedua ada Nathan Campus, lalu Mount Gravatt Campus, Logan Campus, Gold Coast Campus. Ini dari Brisbane ke Gold Coast kurang lebih 45 menit ya, 40 sampai 40 menit.
Lalu juga satu lagi, tadi saya sebutkan ada 6, adalah Digital Campus. Kita sudah lama conduct Digital Campus, over lebih dari 100 program. Keseluruhan program kita kan ada 200 program ya, banyak banget programnya dari berbagai macam area. Untuk digital pun kita ada kurang lebih 100 program. That's why during this pandemic, kita nggak mengalami transisi yang cukup berat. Kemarin saya baru ada sesi live session dengan mengundang alumni juga. Itu betul-betul terinfo bahwa support dari university itu cukup baik karena kita sudah ready dalam arti untuk platform, online learning and teaching, dan lain-lain kita sudah siap. Sebentar, teman-teman. Maaf ya. Sorry. Baik, saya lanjutin. Kalau dilihat dari numbers, kita ada 50.000 students, international student ada lebih dari 8.500, 130 nationalities. Jadi kalau teman-teman atau student yang ekspektasinya ingin daerah yang diverse atau multicultural, banyak ketemu teman-teman nggak hanya ya dari ya banyak lah, orang Indonesianya banyak, tapi mungkin kalau di sini tuh lebih variatif ya, maksudnya dari Eropa ada, dari Amerika ada, Asia apalagi ya. Orang Indonesia juga nggak sebanyak misalnya kayak di Melbourne atau di Sydney. Di sini ada PPI-nya, ada perkumpulan orang Indonesia yang ada di Griffith namanya ISAGU, tapi mungkin nggak yang kalau misalnya ke supermarket ketemu orang Indonesia, ke restoran ketemu orang enggak. Di sini lebih diverse, jadi enak buat student betul-betul experience Australia, study overseas seperti itu. Dan sudah ada lebih dari 200 graduates dan 200 program. Oke, live in Queensland. Tadi saya sebutkan ya weather-nya. Nah, saya mau kasih infokan mengenai Brisbane dulu. Ini dia yang di bawah. Kalau studentnya suka city life, ini masih kota metro ya, kota ketiga terbesar di Australia. Jadi masih kota besar lah. Kalau dia memang suka city life, ini bisa jadi pilihan. Dan populasinya juga kurang lebih 2 million, dan juga enaknya itu nggak terlalu padat banget, hektik banget. Banyak yang bilang balance of life, harmony of life. Jadi it's not only about like working, study, something like that. Jadi you can enjoy your life, experience Australia seperti itu. Lalu juga ini Gold Coast is very nice area. Gold Coast bisa dibilang Balinya Indonesia, banyak yang bilang kayak gitu ya. Ini adalah pusat turismenya, salah satu pusat turisme di Australia. Nah, nggak hanya daerah pantai sebetulnya kalau Gold Coast. Jadi kalau kita lihat, ini adalah area di mana pegunungan dan juga pantai di satu area yang sama. Jadi sepanjang pantai ini ada apartemen, ada hotel, restoran. That's why juga kita nomor 1 di Australia, nomor 2 di dunia untuk hospitality and leisure management. Tapi juga ada beberapa subject rank yang lain yang nanti saya akan sebutkan. Seperti itu. Lalu benefit lain ketika student study di Gold Coast, ini adalah regional areanya di Australia. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya itu student itu akan mendapatkan post study work visa bukan 2 tahun ya teman-teman, tapi 3 tahun. Jadi contoh student ambil master program 2 tahun dan ambil di Gold Coast campus, itu nanti 2 tahun kuliah, 3 tahun kerja. Nah, post study work visa kayak gitu. Jadi walaupun studentnya juga start online sekarang during this pandemic situation kan border belum dibuka, itu tetap dihitung. Jadi lamanya study di online di negara asal, let's say 6 bulan atau berapa bulan ya, bisa di Indonesia, dan on campus ketika border sudah dibuka itu sisanya itu keseluruhan tetap dihitung 2 tahun. Nah, jadi bukan dilihat dari ketika student sudah di
Australia atau di kampus, tapi keseluruhannya. Kenapa? Karena ketika one student enroll, itu kan mereka harus apply untuk student visa. Jadi mereka tetap di-treat sebagai full-time international student. That's why saya selalu advise student, kalau mau mulai, if you need to start online, mulai aja. Maksudnya jangan delay, jangan tunggu, dan lain-lain. Karena benefitnya tetap akan didapatkan. Oke. Lalu bicara mengenai living allowance, oke. Saya selalu kasih range yang cukup tinggi ya, 1.000 sampai 1.500 per month. Walaupun dalam kenyataannya banyak student yang sendirian itu bisa 1.000 atau 1.200. Kembali lagi tadi saya live session dengan salah satu student Griffith, dia berdua ya, maksudnya dia bareng sama keluarganya, sama suaminya, itu cuma 1.800 per bulan. Bayangkan aja, dia kan harus akomodasi, nggak mungkin yang satu kamar doang gitu kan. Dia ambil apalagi unit yang cukup besar, ada kamarnya, ada ruang tamu, ada dapur, dan itu yang buildingnya yang lumayan baru. Plus transport, makan, dan lain-lain itu di range 1.800 sampai 2.000 berdua. Jadi can you imagine, ini betul-betul oke banget ketika student tinggal di daerah ini dengan living allowance yang very affordable kayak gitu. And Brisbane is one of the world's most livable cities. Oke, saya lupa di transport ini pilihannya ada bus, train, ferry, tram. Nah, untuk transport ini adalah area satu-satunya ya yang memberikan concession rate 50%, teman-teman. Nah, itu apa sih? Nah, itu potongan untuk transport 50% untuk student. Area lain atau state lain itu enggak ada sampai 50%. Itu kalau sekali jalan ya, sekali travel itu kurang lebih $4. Bolak-balik kan $8. Nah, kalau udah dapat concession itu kan lumayan banget ya. Itu bisa jadi itu salah satu alasan kenapa living allowance juga jauh lebih rendah. Di Brisbane, Southbank, oke. Di Southbank kita ada Queensland Conservatorium, Griffith Film School di sini, lalu Queensland College of Art. Oke, ini Brisbane River. Salah satu keunikan Griffith, kadang student atau parent tanya kenapa sih harus ke Griffith. Nah, salah satunya selain kita juga masuk ke top 2% rank in the world dan beberapa subject rank globally ya. Juga karena kalau talking about Griffith University, we are very hands-on learning. Hands-on learning artinya kita itu ready yang pertama untuk modern or high-end facilities. Jadi betul-betul kita sudah prepare bagaimana student ketika mereka doing the program, it's not only about like attending the class, listen to your academics or lectures, but you need to do some project and you need some facilities to support. Nah, kita tuh contohnya untuk konservatorium, ini sampai punya, musical theater, ini semuanya lengkap di konservatorium. Ada teaternya juga, lalu berbagai macam instrumen, dan juga teaternya juga banyak dipakai juga oleh beberapa artis ya. Dan ini betul-betul support sekali, seperti itu. Lalu hands-on learning juga artinya selain facility juga adalah how the university build the network with the industry. Okay? Jadi student itu contoh untuk konservatorium itu dari awal mereka itu sudah join banyak konser, lalu join festival dan lain-lain. Begitu halnya juga dengan contoh Griffith Film School. Ini student, ini kan kita salah satu karakter Disney, Bluey, itu yang dibuat oleh Griffith Film student kita. Dan salah satu networking-nya sangat baik di Indonesia itu untuk film school kerjasama dengan Garin Nugroho. Kalau teman-teman cek di website itu ada penjelasannya dengan Garin Nugroho beberapa proyek yang sudah dikerjakan seperti itu. Dan juga beberapa expert lain di bidangnya, misalnya yang pemenang Oscar, Emmy Award dan lain-lain. Begitu juga dengan Queensland College of Art. Nah, ini ada beberapa building sebenarnya. Queensland College of Art ini gede banget buildingnya, ada beberapa ya. Ada satu building itu khusus untuk pameran, teman-teman. Untuk exhibition area. Kenapa? Karena once the student create their own product, mereka sudah bisa pamerkan itu dan publik itu bisa datang dan lihat
market interest. Hasilnya itu akan diberikan kepada student. Jadi student tuh hasil dari penjualan dari produk tersebut dimiliki oleh student juga. Seperti itu. Jadi student tuh tahu bagaimana marketnya, langsung di-link dengan real client juga. Kayak gitu. Ini Nathan Campus, tadi kan SoftBank Campus, ini Nathan Campus. Ini adalah salah satu campus yang juga buildingnya itu sangat-sangat eco-friendly, the 6-star Green Rated Sir Samuel Griffith Center, Australia's first teaching and research building driven by solar power and hydrogen energy. Jadi ini benar-benar eco-friendly, dan juga di sini kita banyak beberapa program ya atau grup. Ini kalau dilihat di sini, ini tuh memutar ya di sini sebetulnya. Jadi ini banyak beberapa bus, beberapa yang tujuannya destinasinya macam-macam. Jadi student tuh nggak susah kalau mau dari kampus ke beberapa area lain kayak gitu. Oke, ini tadi Nathan Campus. Di seberangnya itu Mount Gravatt Campus. Di Nathan ada akomodasi, on campus accommodation. Di Mount Gravatt juga ada. Oke, SoftBank, Queensland College of Art, ini tadi yang aku ceritakan. Ini juga Liveform Studio. Sebetulnya di website kita kalau kalian search VR, virtual reality, itu ada beberapa studio Liveform ya. Itu tuh Liveform itu buka untuk klien langsung. Jadi student langsung ketemu real client, real case. Jadi student itu tahu apa yang menjadi permintaan dari klien-kliennya. Seperti itu. SoftBank Campus. Griffith Film School, it looks outside, but if you go inside, ini isinya studio recording, audio, dan lain-lain. Jadi student itu dari awal udah bisa create film, bisa create animation dan lain-lain. Dan mereka udah join banyak banget kompetisi ya. Di Cannes itu kita salah satu partisipan yang membawa nama institusi atau universitas. Beberapa itu ya maksudnya kebanyakan individual ya. Nggak banyak yang bawa institusi, tapi kita langganan. Kita pasti student kita masuk ke nominasi. College of Art, Conservatorium, nah ini Gold Coast Campus, ini dia. Is very huge campus. Kalau teman-teman lihat di sini ya, kurang lebih 7-10 menit dari Server Paradise, ini dia. Lalu kalau dilihat di sini ada jembatan, di sini itu seberangnya itu ada akomodasi. Lalu ada Griffith College, kalau teman-teman ada teman-teman ketemu student yang requirement-nya kurang, walaupun kita terima ya langsung dari SMA kelas 12 direct entry rata-rata 80,8 kita terima. Tapi kadang ada student yang doesn't meet the requirement atau IELTS-nya juga kurang, itu bisa ikut Griffith College atau juga bisa ikutan GELI. GELI itu kayak ELICOS-nya kita ada di sini. Oke, dan ini beberapa area lain. Ini adalah health and medicine and dentistry. Kita sampai open for public kliniknya, psychology juga, dan juga dikelilingi oleh 2 hospital di sini. Oke. Ini beberapa facilities ya, sport facilities. Aku mau setel ini. At Griffith University, your future will be state-of-the-art. Throughout our campuses, you will discover a wide range of innovative, custom-designed spaces delivering subject-specific learning and providing an optimal learning experience. Our innovative laboratories are fostering a new generation of inspirational research, and they're enabling world-changing discoveries. With cutting-edge equipment, students can hone their skills and put their ideas into practice. Okay, sorry. Oke. About Griffith, seperti yang tadi saya sebutkan, kita masuk di top 2% of university worldwide, dan juga salah satu university
yang mendapatkan banyak sekali award untuk Australian Teaching and Learning. Sebenarnya ini nggak sejak 2012 ya, tapi sejak 2007 kita sudah maintain. That's why banyak student yang happy banget dengan beberapa dosen atau beberapa lecture yang helpful, easy to communicate. Kadang mereka itu berikan kayak extra mentoring class ya, dan betul-betul mereka itu responsif dengan apa yang menjadi inquiry dari student. Oke, kemarin sharing dari alumni juga sama ya. Kita itu walaupun online, ada recordednya, ada kelasnya, tapi setiap minggu itu pasti harus ada yang live. Dan si dosennya itu betul-betul encourage student kalau misalnya dia belum aware mengenai subjeknya, itu betul-betul dibantu banget. Kalau studentnya nilai assignment-nya kurang atau seperti apa, itu pasti akan ada feedback dari dari lectures-nya. Seperti itu. That's why kita mendapatkan student satisfaction level ya di atas 90%. Dan juga over 83% for employer satisfaction. Okay. Juga untuk teman-teman yang ada students yang mau ambil research atau higher degree research, PhD, ini kita juga banyak banget research centernya. Nanti biasanya sih ada beberapa student yang mereka tuh udah dapat kayak MORA atau apa ya. Mereka tuh dikejar-kejar untuk dapat offer letter. Nah, itu bisa, aku sih kalau misalnya dia udah punya sponsorship dan lain-lain, aku bisa bantu kejarin dapetin supervisor kayak gitu. Jadi kita bisa bantu to find supervisor. Oke, seperti tadi aku bilang, study areanya banyak banget dari bisnis, government, criminology, law, education, IT, environment, health, languages, music, science, aviation, visual art dan lain-lain. Oke, student focus artinya student support. Ini tuh penting banget. Karena ketika student memulai perkuliahan pasti banyak kendala gitu kan. Nah apalagi sekarang case-nya adalah semuanya online. Semua support yang kita punya semuanya sudah ditransisi ke online. Jadi kalau teman-teman, nanti saya tunjukin satu website ya yang bisa ngebantu teman-teman juga untuk menjelaskan ke student atau parents. Jadi bagaimana kita sudah transisi semuanya ke online. Contoh aja kayak misalnya fitness, health and well-being, kita sampai ada jadwalnya nih. Jadi student kalau mau untuk fitness, udah ada beberapa schedule-nya, tinggal ikut aja. Kayak gitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi walaupun start online, semua aktivitasnya, semua kegiatan, semuanya akan tetap ada. Jadi student tinggal pilih pengen ikut apa nih ya. Misalnya ikutan Griffith Mates. Nah ini nih, aku yang ke Griffith Mates nih. Griffith Mates banyak banget eventnya. Jadi walaupun mereka virtual, mereka kreatif banget. Kayak misalnya watching Netflix together, lalu coffee catch up, virtual coffee catch up, dan lain-lain yang membuat kita merasa feel the part of university family kayak gitu. Lalu ada yang namanya Griffith Senior Buddy Program, itu istilahnya yang tandem student nih. Kadang student tuh masuk salah satu program, lalu dia nggak bisa catch up dengan programnya ya, dengan pelajarannya, ini dibantu oleh salah satu seniornya. Nah itu juga, jadi nggak ngerasa sendirian banget kan. Lalu library and academic workshop 24-hour study space when the students start on campus, ini memang salah satu area yang menjadi favorit ya, karena library kita itu enak banget. Ada kayak single pot kalau dia mau take a break, take a nap gitu kan. Ada juga small room, ada large room kalau mau kerja kelompok dan lain-lain ya. Tapi kalau sekarang library-nya kita semua virtual. Jadi source-nya kalau untuk belajar itu ada semuanya di situ kayak gitu. Oke. Talking about ranking. Nah, ini dia ada beberapa ranking provider ya bisa dilihat. Tapi bicara mengenai yang subject rank, ini untuk nursing and midwifery kita nomor 1 di Australia, nomor 2 di dunia. That's why untuk nursing and midwifery saya selalu advise student untuk apply jauh-jauh hari. Kenapa? Yang nursing aja dari tahun kemarin, dari awal tahun ya, itu sudah full. Jadi slotnya itu betul-betul rebutan kayak gitu. Oke, untuk hospitality and tourism management, ini kita memang ada penurunan ya, satu ranking. Nah, ini nomor 3 sekarang di dunia, dan tapi tetap nomor 1 di Australia.
Marine and Ocean Engineering, second in Australia. That's why Hospitality and Tourism Management, Marine and Ocean Engineering ini masuk ke dalam list LPDP. Jadi kalau ada student yang mau apply 2 subjek ini, bisa apply, bisa proceed untuk dapatkan offer letter di Griffith University. Begitu juga dengan subjek yang lain seperti Law and Criminology, itu nomor 1 di Australia. Performing Art itu 49 di dunia. The future world of work will be unlike anything else before. It will be about global jobs. It will be digital, fast-paced, and inspired by technology. Tomorrow will be remarkable, and Griffith University is ideally placed to help you start achieving your career goals today. With 5 campuses and a growing digital campus, 50,000 students, 200,000 graduates across 130 nationalities, and over 4,000 staff, we have the right infrastructure and, more importantly, the right people. We offer over 200 degrees and we're ranked amongst the top 2% worldwide. We have Australia's most awarded teachers, having won 3 Australian Teacher of the Year awards since 2007. Our outstanding student learning experiences are all about your future. Our degrees have always been forward-thinking, and for students, that means new opportunities and future-proof careers. We have a real focus on employability, and that's delivered through industry partnerships with leading businesses and organisations. Your future will be flexible, thanks to trimesters, online learning, and more part-time study options. Your future will be digital, with innovative, high-quality online education. Your future will be state-of-the-art, with custom-designed spaces delivering subject-specific learning. Our degrees have always been forward-thinking, and for students, that means new opportunities and future-proof careers. Griffith truly is a remarkable community. It's inspiring, ambitious and supportive, and we firmly believe that it's our role to equip you with the skills and tools you need to succeed. When you graduate, you'll be part of 200,000 remarkable alumni who are making a difference around the world. Oke, jadi that's why tadi aku sebutkan ya, kita itu very hands-on learning, artinya kita betul-betul prepare untuk all the modern facilities. Yang kedua, we already build very good connection with the industry. Jadi dengan beberapa institution yang lain. Oke, ini adalah beberapa pilihan accommodation. Sebetulnya teman-teman bisa lihat langsung di link untuk accommodationnya. Di situ juga bisa lihat ya secara virtual kamarnya, ruangan-ruangannya. Jadi bisa lebih visual menginformasikan ke parents dan student. Dan bisa dilihat di sini ya, kita masih ada loh yang per week-nya 166. Nah, that's why biaya hidupnya affordable itu ya salah satunya karena itu. Oke. Full cost juga sama. Oke, during this pandemic situation, kita ada beberapa flexibility yang kita offer. Ya pastinya ada beberapa courses yang bisa dilakukan oleh student walaupun online. Jadi bisa langsung mulai enroll, tapi harus apply untuk student visa ya. Jadi tetap terdaftar when the border open, atau juga ketika misalnya Queensland state-nya ini doing some project seperti yang saat ini direncanakan dilakukan oleh South Australia and New South Wales, the student itu akan menjadi prioritas untuk berangkat. Nah, bisa dibayangkan kan kalau border dibuka, rebutannya kayak apa gitu orang mau berangkat ke Australia kan. Nah, kalau misalnya student udah mulai, itu betul-betul menjadi prioritas. Oke. Lalu juga ini dia, normally student itu untuk deposit itu setengahnya dari annual tuition fee. Tuition fee kita kan di range sekitar 30 ribuan ya teman-teman ya. Jadi normalnya biasanya 15.000 untuk deposit. Nah, sekarang kita hanya meminta 3.000 saja, student sudah bisa enroll. Nah, ini benefit juga untuk student, plus student harus juga proceed untuk OSHC atau health cover-nya. Dan health cover-nya nanti akan di-refund ya, sesuai dengan jangka waktu student doing the online study. Contoh di Indonesia doing
online 6 bulan atau mungkin 7 bulan atau 8 bulan. Nah, lalu on campus durasi online-nya itu nanti akan di-refine. Akan di-refine OSHC-nya ketika sudah selesai seperti itu. Jadi jangan khawatir. Oke. Beberapa benefit lain itu adalah kita terima English test lain selain IELTS dan TOEFL IBT, yaitu Duolingo dan IELTS Indicator. Ini adalah kesempatan student karena kan nggak bisa kemana-mana ya. Duolingo itu bisa online loh, jadi student itu bisa doing the test at home gitu kan. Lalu juga lihat dari biaya, Duolingo jauh lebih murah. Dilihat dari katanya tingkat kesulitannya jauh lebih mudah. Jumlah tes jauh lebih banyak dan hasil tes jauh lebih cepat. Mungkin ini bisa jadi benefit untuk student juga. Oke, ini ada scholarship-nya. Oke, ini menarik sekali karena kita biasanya nggak offer scholarship yang automatic. Artinya automatic itu student doesn't need to put any application at all. The scholarship will be mentioned on the offer letter. Contoh ini academic excellence, ini 25%, academic merit ini 20%. Ini keduanya, ini nggak harus put any application. Ini automatically. Terus dilihat dari apa? Nah, dilihat itu dari GPA. Contoh yang academic excellence itu 5.5 out of 7, ini ekuivalen dengan IPK 3. Kalau yang 5 out of 7, ini ekuivalen dengan IPK di Indonesia 2,7. Oke. Jadi kalau misalnya masuk persyaratan tersebut, itu sudah akan automatically di-mention di offer letter. Oke. Lalu ada juga 5% ini ekstra ya teman-teman. Let's say ada student yang dapat 25%. Nah, ini akan dapat ekstra 5%. Nah, 5%, tapi studentnya harus accept offernya within 2 weeks of offer. Oke. Kalau yang 5% ini untuk di awal aja, first semester. Tapi kalau yang 25, 20, 50 juga, ini dari awal kuliah sampai beres. Oke. Lalu saya kembali ke yang nomor 1, ini Griffith Remarkable. Ini 50%, but you need to put application. Oke. Jadi tinggal masuk nanti ke websitenya, ada isi formnya, upload. Nah, that's it. Nah, persyaratannya apa? GPA-nya 3, dapat offer letter, artinya sudah diterima. Dan yang terakhir adalah create your personal statement. Itu dia. Dan juga untuk PhD kita ada 100% scholarship, but it's quite competitive, and you need to apply when submitting the PhD application. Itu dia kurang lebih, aku sih pengennya lebih interaktif ya teman-teman ya. Jadi nggak banyak, sebenarnya aku ada satu presentasi lain sih maksudnya, tapi itu panjang banget kayak programnya bachelor apa gitu, banyak banget. Aku sih kalian kan gampang tinggal bisa nanti masuk ke website, cek, kalau bingung let me know. Aku happy banget kalau kalian kirim WhatsApp message atau email atau apapun itu. Ada pertanyaan dulu sebelum aku masuk ke website, mungkin sedikit inform how to find out about our online learning and teaching. Kayaknya ada pertanyaan. Ya, ini ada satu yang masuk. Ini pertanyaan soal akomodasi. Jadi untuk akomodasi on campus, apakah bisa untuk under 18? Bisa dong. Kita juga bisa, nanti kita bantuin studentnya kalau under 18. Kita juga sudah kerjasama ya dengan beberapa accommodation provider untuk under 18 student. Jadi jangan khawatir, kayak gitu. Oke, baik. Terus kemudian itu dari saya pertanyaan mungkin menyambung pertanyaan soal akomodasi. Itu kalau untuk on campus itu biasanya minimum kontrak itu berapa lama ya? Tergantung, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, tinggal studentnya itu decide. Terus kita juga ada short term accommodation 12 minggu. Kalau studentnya yakin mau ambil yang mana, boleh yang short term aja dulu. Kayak gitu. Yang biasanya kan pengen set up dulu dan dia pengen cari-cari dulu gitu kan. Awal-awal Betul. minggu doang. Nah, itu boleh. Lumayan sih 12 minggu 3 bulanan kan. Gitu. Oke, baik. Ya, buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya juga bisa langsung di drop questionnya di Q&A box ataupun di chat box. Oke. Oke, sambil nunggu pertanyaan mungkin Mbak Lia mau ke websitenya. Oke. Aku masuk websitenya ya. Oke.
Oke, ini adalah website kita, griffith.edu.au. Pastinya ketika ada inquiry dari student, teman-teman akan cek langsung di website kita. Oke, it's very easy to find the information from our website. Just type, write down your degree detail, misalnya Bachelor of Business ya. Oke, nanti akan muncul. Nah, ini dia muncul. Atau juga aku biasanya kalau student mau dari grupnya juga boleh. Karena enaknya kalau langsung dari grupnya ada beberapa informasi tambahan yang bisa dikasih ke student. Contoh nih, kayak misalnya film atau animation, contoh aja ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini seperti tadi aku informasikan, we are ranked in the top 10 globally for 2 years in a row. Tepatnya ada di ranking 8 di dunia. Oke. Our degree covers every aspect of animated filmmaking. Terus apa aja? Kurang lebih ya. Nah, ini dia. Jadi ini bisa informasi tambahan yang bisa diberikan ke student atau ke parents. Kayak gini, practical experience-nya seperti apa? Kayak misalnya kita ada work on project for real clients, langsung dengan kliennya langsung ya. Through our commercial multimedia production arm, live lab, led by BAFTA Award winning creative director Richard Fab, dan lain-lain. Nah ini, learn from the world best. Jadi nanti udah kolaborasi dengan banyak banget expert nih, kayak misalnya nih di Hollywood director Gil Batman and Mark Travis. Lalu juga ada multi Oscar award winning producer Lord David Putnam. Nah, kayak gitu-gitu. Ini bisa jadi informasi buat student. Terus kalau misalnya pengen tunjukin beberapa video dari student, nah bisa dilihat di sini. Kita lihat salah satu aja ya. Beberapa project student ini ada nih. Jadi enaknya tuh kalau langsung ke grupnya tuh ada beberapa informasi tambahan yang bisa di-share. Nah ini tadi yang ada Kids TV Show yang dibuat oleh salah satu student kita. Lalu di bawahnya baru pilihan programnya. Nah ini ada animation, ada games design, ada screen production. Contoh misalnya animation. Oke, jadi programnya itu bachelornya kita itu hampir semua program bisa direct entry. Contoh ini ada informasi campus ya, SoftBank campus. Ada juga yang dia bisa di 2 campus, contoh bisa di Nettan, bisa di Gold Coast. Biasanya disebutkan di sini. Oke. Lalu durasi 3 tahun, jumlah credit point, commencing in trimester 1. Trimester 1 artinya bulan Februari. Kita normally kita ada beberapa program yang bisa 3 kali intake ya. Februari, Juli trimester 2 and Oktober trimester 3 gitu. Tapi juga ada beberapa program yang dia hanya 1 kali atau 2 kali dalam 1 tahun intake-nya. Contohnya ini animation, ini hanya di trimester 1. Ini IELTS requirement-nya, biayanya, oke. Lalu juga boleh langsung diklik ini entry requirement atau juga mau lihat beberapa informasi mengenai programnya. Ada work integrated learning ya, langsung partnership, work activities dengan professional practice. Oke, nah ini dia entry requirement Indonesia. Nah,
Indonesia seperti aku sebutkan, dulu tuh namanya SCTB, sekarang SKUN ya. Ini 80,8. Oke, ini enak banget karena aku yakin kalau kebanyakan student high school itu 80 mah dapat lah ya, 80,8. Tapi beberapa program kalau misalnya dia ada pathway-nya, itu nanti sebutkan sini pathway Griffith College. Nah kalau kayak gini berarti dia nggak ada pathway-nya. Dia nggak ada dari Griffith College. Nah kalau mau dia langsung aja direct entry. Kayak gitu. Terus kalau studentnya punya IB atau punya level, nanti tinggal bisa diklik di sini juga. Nah ini berapa skornya. Oke. Lalu ada permintaan portfolio, ini ada juga portfolio requirement, nanti ada dijelaskan. Jadi teman-teman juga terinfo ya, bisa menjelaskan ke studentnya. Oke. Nah ini dia Bachelor of Animation, yang dimintanya apa. Nah, Nah, Mbak Lia mau nanya dong, ini kan untuk yang misalnya contoh ini yang Bachelor of Animation, itu yes. di-mention nggak ada pathway-nya ya? Nggak ada. Misalnya untuk student nih yang mau tertarik untuk daftar di program ini, tapi let's say mereka belum punya portfolio nih, gitu. Nah itu nanti kira-kira ada program tersendiri nggak buat mereka, atau memang berarti ya kalau memang mereka belum punya portfolio, berarti mereka nggak bisa apply ke program ini? Atau kalau portfolio kan tinggal dibuat, nih tinggal dia buat film, kayak buat film short film aja. Nah portfolionya kayak misalnya ini, kalau bukan berarti dia harus pernah ikutan beberapa kelas, dia terus punya enggak, dia buat aja beberapa film kecil gitu kan, terus sesuai dengan apa kapasitasnya dan lain-lain. Lalu juga di sini kan harus buat personal statement nih 500 kata. Kayak gitu-gitu nanti ini untuk bahan consideration dari pihak programnya kayak gitu. Kayak misalnya film nih. Ini dia harus buat 300-500 kata. Jadi kenapa mau ambil the production buat topics gitu ya, production role in a film crew you identify with most and why kayak gitu. Nah, kayak misalnya favorite filmnya apa. Jadi tuh mereka tuh sebenarnya pengen find out aja, ini anak betul passionnya di film atau bukan sih gitu. Mereka tuh pengen tahu itu. I see. Information, design, itu base of design itu nggak perlu portfolio. Jadi nggak perlu ada scratch atau contoh dia ngegambar, nggak perlu. Kalau design. Kalau games design perlu. Nah ini dia game design. Nah, kalau ada yang mau ambil games design. Kayak gitu. Ini untuk yang desain. Kalau misalnya selain ini, kalau yang perlu portfolio lagi adalah musik. Kalau musik itu studentnya harus ngerekord contohnya dia lagi main musik kayak gitu. Berarti semacam audisi gitu ya? Iya, kayak audisi. Tapi audisinya bisa online. Bisa online. Yes. Sorry, aku keluar nih. Aku masuk lagi ya. Oke. Itu dia. Lalu ini enaknya lagi teman-teman, ini language requirement. Oke. Nah ini semua diinformasikan sini ya. Oke, aku masuk ke course detail. Oke. Jadi dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga semuanya detail. Enaknya teman-teman bisa langsung jelasin ke student atau ke parents-nya itu belajarnya apa aja. Terus detailnya dari week per week itu ngapain aja, itu udah ada detail di sini. Kayak misalnya ini salah satu subjek drawing. Contoh kita lihat ya. Ini udah lewat. Oke. Drawing for moving image. Nah ini dia. Nah ini sudah dikasih informasi detail banget. Course description, introduction, student feedback yang udah ngambil program ini. Nah, course staff-nya siapa aja, timetable. Lalu kita lihat activities-nya, learning activities, week per week-nya ya, kayak 24 Februari sampai 1 Maret, week 1 ini ngapain aja. Lalu ada tutorial di studio itu ngapain. Jadi semuanya detail banget di sini. Oke, semuanya ada. Lalu ujiannya kapan aja dan ujiannya apa ngapain.
Kayak contoh 17 April ini akan ada Creative Synthesis, Perspective and Compositional Skin. Ini bobotnya 30%. Nah, lalu itu ngapain tuh? Nah, submit illustrative drawings demonstrating a sound understanding bla 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 kayak gitu. Jadi student betul-betul know exactly what they going to do, what they going to study. Lalu resourcesnya apa aja? Misalnya ada reading list. Jadi sebelum mulai kelas bisa ada beberapa reference yang dia lihat ya sebelum prepare kayak gitu. Itu dia dari program, nanti bisa diinformasikan ke student juga kalau ada yang nanya ya mengenai detail dari program. Lalu yang mau aku infokan itu adalah, nah ini dia. Ini kan pasti ditanya nih, gimana sih online-nya di Griffith? Nah, with you all the way. Ini tagline kita, with you all the way. So, whether you are studying online or on campus, Griffith is committed to supporting you through your student journey because staying connected and supported set you up for success. Okay. Jadi kita tetap kasih academic support untuk student. Ada counselor, course advisor, bisa juga ada personal advisor, dan lain-lain. Lalu ada English help, ini free kalau student kayak proofreading. Terus student juga belajar writing. Writing kan suatu hal yang challenging ya untuk student ya. Lalu juga ada workshopnya kalau untuk speaking, mau you want to improve your skills di beberapa area itu bisa dan itu free. Engaging online communities where you can connect with fellow classmates. Nah ini ada yang aku bilang beberapa event itu banyak banget. Kalian tinggal, student tinggal pilih aja beberapa activity atau communities yang bisa diikuti. Okay, Griffith Services online, including health and well-being. Jadi bisa online juga. Ada student advisor offering online appointment, weekly social event. Nah, yang tadi aku bilang ada virtual coffee catch up, Netflix watch parties, dan ini tuh ngebuat kalian atau student itu in touch lah sama student yang lain. Nah. Ini beberapa video dari community kita yang support student. Contohnya ini nih yang fitness ya. Aku mau. Hi guys, I'm Simon and this is Carol. We're just part of the Griffith Sport team, currently providing free group fitness classes. Free group fitness classes. Yep, so the classes are designed to support the health and well-being of all of our students. So look us up on the Facebook page, find us on the Griffith portal. We love doing the classes. We really want to see you soon. Take care guys. See you soon. Bye-bye. Oke. Itu dia. Dan beberapa, ini Ryan adalah International Student Advisor. Oke, dan testimonial dari student yang lain. Oke, ini adalah beberapa platform yang kita pakai, termasuk Microsoft Teams, Learning at Griffith, itu juga kayak online library-nya juga gitu kan. Terus itu juga bisa untuk kalian, student untuk doing assignment, terus ada ujian dan lain-lain bisa disubmit di situ. Ini beberapa testimonial student. Stay social and connected. Nah, beberapa online communities. Griffith Maze, nah ini ada event-event yang tadi aku sebutkan juga ya. Oke, student body program juga yang tadi aku sebutkan. Lalu juga ini talk to our student, ini adalah kalau misalnya student mau ngobrol langsung sama studentnya ini boleh, nanti buat appointment. Orang Indonesia juga ada di sini. Ini dia, Pram orang Bogor nih. Itu dia. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Ini ada satu pertanyaan sih di Q&A box, tapi mungkin aku nanya Bapak menyangkut yang tadi. Untuk yang online tadi, mungkin ada beberapa juga yang kemarin sempat nanya ke saya. Jadi misalnya gini nih, mereka udah mulai online. Terus kalau misalnya bordernya udah buka, mereka masih mau lanjut online itu masih bisa nggak? Atau programnya beda lagi nih? Kalau misalnya dia online. Nah, jadi dia istilahnya kan udah mulai online nih. Udah mulai online, terus nanti border Australia udah buka, tapi studentnya masih choose untuk study online. Jadi dia belum mau berangkat ke Australia. Karena
student itu ketika dia apply as a full-time international student, dia itu kan harus apply for student visa. Nah, student visa artinya walaupun dia doing online, dia itu tetap terdaftar sebagai international student, artinya full-time. Kalau full-time itu kan persyaratannya harus 40 credit point kan per satu semester. Nah, kalau misalnya dia part-time, kayak digital campus kita, itu nggak masuk full-time international student, tapi part-time. Artinya, dia cuma harus menyelesaikan 10 credit point aja satu semester udah bisa. Kayak gitu. Dan dia campus, dia bisa doing all the program virtually atau online. Memang Online ya. Campus. Nah, kalau misalnya border dibuka dan udah saatnya dia harus balik, harusnya sih dia balik ke campus ya, karena dari awal Kampus dia ya. untuk online, karena kan sayang banget. Apalagi kalau udah nanti bisa apply untuk post study work visa, bisa kerja. Kata student kemarin yang sharing alumni kita juga, dia opportunity kerja banyak banget, tinggal dia mau aja kayak gitu. Tinggal dia cooperate aja sama Graduate Employability Center kita. Maksudnya dibantuin untuk how to find the job offer kayak gitu. Itu dia. Aku share satu video boleh nggak? Boleh. Mau share apa tadi? Iya, itu sih karena beberapa ada pertanyaan juga soal yang itu. Sama ini kan sebenarnya ada satu pertanyaan nih di Q&A box. Oke. PhD candidate. Oke. Jika ada student PhD candidate, kita bantu arahkan gimana ya? Masih agak bingung untuk assist. Oke, sip. Aku share screen ya sekarang. Aku mulai yang PhD candidate aja dulu. Oke. Oke, teman-teman di sini yang kalau ada inquiry student yang mau ambil PhD, oke. Yang pertama, student itu harus prepare untuk research proposal, oke. Di samping juga academic requirement lain kayak transkrip ijazah S1, S2, English and bahasa yang asli original dan bahasa Inggris gitu yang ditranslate. Lalu juga CV dan lain-lain ya, reference. Dan yang paling penting itu harus prepare research proposal. Oke. Step selanjutnya adalah masuk website, klik yang research. Oke. Research and innovation. Oke. Lalu student harus mencari supervisor. How to find supervisor? Nanti tinggal klik research expert di sini. Nah, ini juga ada beberapa informasi kayak centers and institute, bisa dilihat sini industry and government, lalu informasi lain ya. Tapi kebanyakan student masuk ke sini tuh untuk cari supervisor. Contoh misalnya studentnya ambil bisnis ya. Contoh aja. Ini bisnis terlalu luas banget sih. Nah, tapi kita bisa lihat di sini nih. Dari Department of Accounting and Finance and Economics ada 39 orang. Dari Department of Business Strategy and Innovation ada 34 orang. Jadi banyak banget. Tinggal pilih sesuai nggak dengan research proposal kita, portfolio dari calon supervisornya. Contoh ini Dr. Robert House. Nah, ini dia ya. Nanti bisa dilihat di sini bio-nya. Nah, lalu academic position, lalu juga research outputs beliau itu apa aja. Nah, ini dia yang sudah dikerjakan oleh beliau, jurnal artikelnya. Ya, ini banyak banget di sini. Lalu funded research. Nah, oke. Banyak juga. Lalu ya informasi lain ya. Lalu juga dia udah supervise berapa orang dan judulnya apa gitu kan. Nah, ini dia. Ini student yang sedang disupervise. Kalau cocok, ini bisa langsung kontak dengan email. Itu dia. Jadi begitu. Jadi yang harus dilakukan adalah tadi siapkan dokumennya, lalu create research proposal and find the supervisor. Kalau sudah oke, kontak teman-teman dari Yes untuk submit application. Kayak gitu. Itu dia. Semoga terjawab ya. Baik, semoga menjawab ya pertanyaan yang tadi. Oke.
Franklin, aku mau share yang tadi Digital Campus, boleh ya? Ya, boleh, boleh. Oke, ini dia bedanya ya. Jadi memang zaman sekarang itu orang sudah ready malahan, ya udah deh, ini online aja seterusnya gitu kan. Doing Digital Campus aja. Nah, itu boleh pilihannya. Jadi nggak ada ekspektasi harus misalnya nunggu dibolehin untuk travel atau seperti apa, enggak. Banyak kok student kita yang doing online juga. Dan kita itu sudah pengalaman lebih dari 20 tahun helping students doing online kayak gitu. Nah, di sini bisa dilihat berapa jam perkuliahannya. Oke, dan ini ada program-programnya yang kita lakukan online. Ini contoh aja. Oke. Supportnya juga. Aku ada satu video yang aku mau tunjukin. Ini Digital Campus kita. Nah, ini dia. My name's Joanna Millington. I studied online at Griffith University. I work full-time at a creative agency, and I also have 3 kids, a husband and a puppy. Knowing my lifestyle and kind of how much on-campus time I would realistically have, I started looking at options that allowed a lot more flexibility. Griffith was the obvious choice. Within each subject, there were 6 modules, and each module consisted of a range of videos and lectures that you could just download at your leisure, but it also included a session with your lecturer. That's what made it amazing online, because I could just study when I could fit it in. What I really loved was the support I got from the support staff. They would kind of be my cheerleaders. But what really excited me was the calibre of lecturers. So it felt like Griffith were giving me the lecturers who weren't afraid to teach in the format. Support services available to me were things like alumni services, technical support, mentoring, so there was plenty of mentoring available. And the library was also a fantastic resource. We were also able to use a platform called Teams, which is a way of communicating with a relevant group of people. Lecturers, support staff, and the peers in your subject that you were studying with. I felt like I was part of a traditional class. Advice for students thinking about studying online, just do it. I couldn't have asked for more. Oke, itu dia. Oke, jadi kalau misalnya ada student yang tertarik untuk Digital Campus juga mungkin bisa jadi pilihan. Oke, baik. Ini belum ada lagi pertanyaan di Q&A box. Seperti biasa teman-teman, nanti kalau memang sekarang belum ada pertanyaan, mungkin nanti setelah sesi ini kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai Griffith University, teman-teman bisa info ke Yes Education, dan nanti kita bakal pass inquiries-nya ke Griffith University, and once kita dapat updates dari Griffith, kita bakal update ke teman-teman. Oke. Sorry Franklin. Yap. Ada Mbak Risti, terus satu lagi itu siapa ya? Ada Pak Joni nih yang join. Oh, itu Pak John. Halo Pak. Oke, baik. Ya kalau ini ya kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sesi kita hari ini sampai di sini. Sekali lagi thank you so much teman-teman udah join untuk sesi webinar training hari ini. Terima kasih banyak Mbak Lia untuk waktunya, untuk updates-nya tentang Griffith Uni. Terima kasih banyak Franklin and tim. Terima kasih untuk teman-teman yang lain. Mbak Lia, thank you. Terima kasih loh Mbak Risti. Di Bandung nih atau di mana? Ya, aku di Bandung, masih WFH. Bandung. Oke, kalau PPKM udah mulai mereda, mungkin kita bisa kopi-kopi cantik. Meet up ya. Sambil ngobrol. Oke, sambil visit. Siap. Oke, buat teman-teman yang hari ini juga hadir, semoga bermanfaat informasinya. Semoga juga bisa ngebantuin untuk pro student. Nanti silakan kontak aja Mbak Risti sama Franklin for any inquiry. Sip. Siap. Terima loh. Oke, thank you so much everyone. Stay safe semuanya di tengah pandemi. Oke. Stay safe everyone. Dan sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Thank you so much everyone. Thank Oke, you, bye-bye. Thank you Mbak Lia. Bye-bye.